Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuningsih, NPM 19121084. Saya dari kelas 3B, Akuntansi Reguler Pagi, STIE Latansa Masiro. Di sini, untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika, saya akan menjelaskan materi tentang data deret berkala. Apa sih data deret berkala itu? Jadi, data deret berkala itu adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala ini adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Nah, peramalan kondisi mendatang ini sangat bermanfaat sekali untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Jadi lebih untuk kondisi masa depan itu, kita sudah lebih bisa mengetahui ke depannya akan seperti apa. Komponen data dan berkala di sini ada beberapa bagian, ada tren, variasi musim, variasi siklus, variasi yang tidak tetap atau irregular. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa dari komponen data dan berkala ini. Nah, di sini ada deret berkala dan peramalan. Yang pertama adalah tren. Tren itu adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Di sini ada yang tren positif dan ada yang tren negatif. Kalau untuk yang tren positif, dia lebih cenderung ke atas. Dan kalau untuk yang tren negatif, dia lebih menurun. Next, ini ada metode analisis tren, metode semi rata-rata, membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok, ada kelompok 1 atau bisa juga disebut dengan K1, dan kelompok 2 atau K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2, dikurangi K1 per tahun dasar K2, dikurangi tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya ada contoh metode semi rata-rata. Di sini ada tabelnya, ada tahun, pelanggan, rata-rata, nilai X tahun dasar 2002, nilai X tahun dasar 2005. Di sini ada tahun 2002, 2005, 2002 4,93 plus 0,58X yang 2005 ada 6,67 ditambah 0,58X. Begitupun dengan B ada sama dengan 6,67 dikurangi 4,936,67 diambil dari K2 2005 ya. Selanjutnya ada metode analisis tren atau metode kuadrat terkecil menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Jadi tabelnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada tren pelanggan PT Telkom, salah satu contohnya. Nah, di sini ada Y sama dengan A tambah BX, A koefisien Y di per N. Atau B sama dengan koefisien Y X per X kuadrat. Nah, di sini ada contoh metode kuadrat terkecil, ada tabelnya seperti biasa, kayak tadi ada tahun, pelanggan, kode, Y, X kuadrat, ada nilai A, nilai B, dan persamaan tren. Oke, selanjutnya metode analisis tren kuadratis. Metode kuadratis ini bentuknya seperti ini. Ada jumlah pelanggan, ada tahun. Bentuknya dia cenderung di 99, di tahun 99 itu lebih tinggi jumlah pelanggannya. Nah, untuk koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Ini ada rumusnya, bisa kita lihat. Ada A, B, dan C. Selanjutnya contoh metode kuadratis. Di sini ada tahun juga, ada Y, X kuadrat, X kuadrat Y, ada X4. Di sini untuk A bisa dilihat sendiri bagaimana caranya, sudah terpampang jelas ya. Ada koefisien Y, ada X4, ada kurangi X kuadrat Y, dan seterusnya. Nah, di sini ada hasilnya yang A itu ada 429,4 per 70 sama dengan 6,13.
Nah, jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurangi 0,0017X kuadrat. Metode analisis tren eksponensial persamaan ini dinyatakan dalam bentuk variabel waktu, dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah Y aksen sama dengan A, 1 ditambah B, dalam kurung ada pangkat X. Sehingga A anti-in, kuantitas L, N, Y, garis miring N. Nah, di sini rumusnya yang ini, ada Y sama dengan A, dalam kurung 1 ditambah B, atau kuadrat X, seperti itu. Contoh tren eksponensial, di sini ada sama kayak biasanya. Ada nilai dan B dapat, ini ada rumusnya, dan di sini sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,1, dalam kurung 1 tambah 0,094X. Metode rata-rata dengan tren. Ya, ini bentuk tabelnya seperti ini, ada bulan, Y, ada perhitungan, ada indeks musim. Ada contoh siklus. Nah, contoh siklus di sini ada tahun, ada triwulan, ada Y, T, E, TCI, ada CI, ada C di sini. Ada 2003, 2004, 2005, dan 2006. Sehingga ke depannya untuk mengetahui data dari berkala ini, kita butuh ketelitian karena rumusnya bisa kita lihat itu tergantung dari metode-metodenya. Ada yang menggunakan metode rata-rata dan ada juga yang menggunakan metode tren eksponensial dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.